Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abi Nur, dia adalah salah seorang abid, yaitu ahli ibadah. Dia bercerita, di suatu jalan arah menuju ke Mekah, saya bertemu dengan seorang syekh. Penampilan syekh itu sangatlah menarik. Untuk itu, saya berkeinginan untuk pergi ke Mekah bersamanya. Aku pun meminta izin, bolehkah saya pergi bersama engkau? Ia pun menjawab, silahkan, terserah engkau. Dia berjalan hanya di waktu siang hari. Ketika waktu menjelang senja, maka dia akan berhenti istirahat. Dimanapun itu, baik itu di suatu tempat persinggahan maupun tidak. Pada waktu malam, dia gunakan untuk beribadah dan sholat. Sedangkan waktu siang hari, dia pergunakan untuk berpuasa. Padahal waktu itu cuaca cukup panas. Ketika waktu berbuka tiba, dia mengambil sebuah kantong semacam ransel, lalu mengeluarkan sesuatu dan memakannya sebanyak 2 atau 3 kali suap saja. Tidak lupa pula dia memanggilku. Kemarilah, cicipilah ini, katanya kepadaku. Dalam hati saya berkata, untuk engkau saja tidak cukup, bagaimana saya akan ikut mencicipinya? Seperti itulah yang dia lakukan selama di perjalanan. Saya semakin merasa segan kepadanya melihat kesungguhan dan ketekunannya dalam beribadah. Pada saat kami berada di suatu daerah, Syekh melihat seseorang yang sedang membawa keledai. Kemudian Syekh itu berkata kepadaku, temui orang itu dan belilah keledainya. Kewibawaannya di mataku membuat saya segan untuk menolak perintahnya itu. Lalu, saya temui pemilik keledai tersebut dan menawar harga keledainya. Dia memberikan harga final sebesar 30 dinar dan bersikukuh tidak mau menurunkan lagi harganya. Lantas, saya temui Syekh dan menyampaikan bahwa harga keledai itu 30 dinar dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian Syekh itu menjawab, ya sudah, ambil saja keledai itu dan mintalah yang terbaik kepada Allah. Aku pun berkata, wahai Syekh, mana uangnya? Kemudian Syekh itu menjawab, sudah, temui saja pemilik keledai itu. Kemudian sebutlah nama Allah, lalu masukkan tanganmu ke dalam tas ini, ambil uangnya dan serahkan kepadanya. Lalu, saya ambil tas tersebut. Kemudian saya membaca basmalah dan memasukkan tanganku ke dalam tas. Ternyata, di dalamnya terdapat kantong uang berisikan 30 dinar pas, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, uang itu saya serahkan kepada si pemilik keledai. Lalu saya ambil keledainya dan menyerahkannya kepada Syekh. Syekh itu berkata kepadaku, gunakan saja keledai itu. Aku pun berkata, tapi engkau lebih tua dan fisikmu lebih lemah. Jadi, lebih baik engkau yang naik keledai ini. Lalu dia naik ke atas keledai, sementara saya berjalan di sampingnya. Setiap malam tiba, dia selalu berhenti dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sholat. Hingga akhirnya kami sampai ke Usfan. Di Usfan, dia berjumpa dengan seorang syekh lain dan menyapanya dengan mengucapkan salam. Kemudian, mereka berdua menyendiri. Lalu keduanya menangis. Ketika hendak berpisah, dia berkata kepada syekh tersebut, berilah saya wejangan. Baiklah, kukuhkan ketakwaan dalam hatimu dan ingatlah selalu akhirat, jawab syekh dari Usfan tersebut. Kemudian dia berkata, berikanlah lagi. Syekh dari Usfan tersebut melanjutkan, sambutlah akhirat dengan amal-amal baikmu dan berlakukanlah hal-hal duniawi dengan kezuhudan dari hatimu. Ketahuilah
bahwa sesungguhnya orang cerdas adalah orang yang mengetahui kekurangan dan aib dunia ketika kebanyakan orang terlena dan tidak mengetahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mereka berdua berpisah. Setelah itu, aku pun menghampiri syekh itu dan bertanya, "Wahai syekh, siapakah syekh itu tadi? Saya belum pernah mendengar perkataan sebagus itu." Ia pun menjawab, "Dia itu salah satu hamba Allah." Kemudian, kami melanjutkan perjalanan meninggalkan Usfan, hingga akhirnya kami sampai di Mekah. Pada saat kami sampai di Alta, dia turun dari keledai. "Tunggulah di sini sebentar. Saya akan pergi melihat Baitullah sejenak. Kemudian saya akan kembali lagi ke sini, insya Allah," katanya kepadaku. Lalu dia pun pergi ke Baitullah. Pada saat tengah menunggu syekh kembali, tiba-tiba ada seorang menghampiriku dan berkata, "Apakah engkau menjual keledai ini?" "Iya," jawabku. "Berapa harga yang engkau tawarkan?" tanya dia. 30 dinar, jawabku. "Baiklah, saya beli keledaimu ini," kata orang itu. Kemudian aku berkata kepadanya, "Tunggu sebentar, keledai ini bukan milikku, tapi milik syekh kawanku. Dia pergi ke masjid sebentar, barangkali, mungkin sebentar lagi dia akan kembali." Ketika sedang berbicara dengan orang itu, tiba-tiba syekh itu datang. Lalu saya menghampirinya. Aku pun berkata kepadanya, "Saya telah menjual keledai itu seharga 30 dinar kepada pria tersebut." Lantas syekh itu berkata, "Seandainya tadi engkau jual kepadanya dengan harga lebih tinggi lagi, pasti dia mau. Tapi engkau sudah terlanjur menjualnya dengan harga tersebut. Untuk itu, segera selesaikan transaksimu itu." Lalu, saya pun menerima uang 30 dinar dari pria tersebut. Lalu keledai saya serahkan kepadanya. Kemudian, uang 30 dinar itu saya bawa kepada syekh. "Apa yang harus saya lakukan terhadap uang ini?" tanyaku kepada syekh. Syekh itu menjawab, "Uang itu untukmu, gunakan saja." "Saya tidak membutuhkannya," jawabku. Lalu, saya pun memasukkan uang 30 dinar itu ke dalam tas. Kemudian, kami mencari tempat persinggahan di Abtah. Setelah itu, syekh berkata, "Tolong carikan saya tinta dan kertas." Saya pun pergi mencari tinta dan kertas. Setelah mendapatkan tinta dan kertas, lantas saya kembali dan menyerahkannya kepada syekh. Kemudian, syekh menulis 2 pucuk surat dan mengikatnya. Satu surat dia serahkan kepadaku. "Tolong serahkan surat ini kepada Abbad bin Ayyad. Dia tinggal di tempat demikian dan demikian. Jika nanti bertemu dengannya, tolong serahkan surat ini kepadanya dan sampaikan salam dariku untuknya dan untuk kaum muslimin yang hadir di majelisnya," kata syekh kepadaku. Lalu, dia juga menyerahkan surat yang satunya lagi kepadaku. "Simpan surat ini bersamamu. Nanti, ketika hari raya kurban tiba, silahkan buka dan baca, insya Allah," katanya kepadaku. Saya pun segera berangkat untuk menemui Abbad bin Ayyad. Waktu itu, dia sedang duduk menyampaikan pengajian. Jamaah yang hadir waktu itu cukuplah banyak. Setelah mengucapkan salam, saya berkata kepadanya, "Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ini ada surat untukmu dari salah seorang sahabatmu." Dia pun menerima surat itu lalu membacanya. "Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wahai Abbad, saya ingin mengingatkan engkau, jangan sampai engkau termasuk orang miskin di saat manusia membutuhkan bekal simpanan. Karena sesungguhnya kemiskinan akhirat tidak akan bisa ditutupi dengan kekayaan apapun. Dan sesungguhnya orang yang mengalami bencana akhirat tidak akan bisa ditanggulangi dengan apapun. Saya adalah salah satu sahabatmu dan insya Allah
saya akan meninggal sekarang. Untuk itu, saya minta engkau datang untuk mengurus jenazahku, mensolatinya, dan memasukkannya ke dalam liang kubur. Saya menitipkan engkau dan seluruh kaum muslimin kepada Allah. Assalamualaikum waalaikum jami'an warahmatullah. Selesai membaca surat tersebut, Abbad bin Ayyad lantas bertanya kepadaku, "Di mana dia sekarang?" Aku menjawab, "Di Attah." "Apakah dia sakit?" "Tidak. Ketika saya tinggal pergi ke sini, dia masih dalam keadaan sehat," jawabku. Lalu, Abbad dan jamaah yang hadir waktu itu langsung berangkat ke Attah untuk menemuinya. Ternyata, dia sudah meninggal dunia dalam posisi menghadap ke arah kiblat dan tertutupi jubah. "Apakah ini orangnya?" tanya Abbad kepadaku. "Betul," jawabku. "Tadi waktu engkau tinggal pergi, dia masih dalam keadaan sehat," tanya Abbad. Lantas aku menjawab, "Benar, tadi sewaktu saya tinggal pergi, dia masih dalam keadaan sehat." Lalu Abbad bin Ayyad menangis di dekat kepala jenazah. Kemudian, dia mulai mengurus jenazahnya, mensolatinya, dan menguburkannya. Banyak sekali orang yang ikut melayat waktu itu. Kemudian, pada saat hari raya kurban pun tiba, dan saya sudah tidak sabar untuk membuka surat yang saya simpan. Saya pun lantas membuka surat itu dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Engkau wahai saudaraku, semoga Allah memberimu manfaat dengan kebajikanmu pada hari di mana manusia membutuhkan amal-amal soleh mereka. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan atas kebersamaan kita selama dalam perjalanan. Sesungguhnya, orang yang memiliki amal kebaikan, dia akan mendapati amalnya itu sebagai tempat berbaring di sampingnya. Saya punya satu permintaan kepadamu. Ketika nanti engkau selesai menunaikan ibadah hajimu, tolong pergilah ke Baitul Maqdis dan serahkanlah harta pusakaku kepada ahli warisku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai membaca surat itu, dalam hati saya berkata, semua perintahmu aneh dan mengherankan. Semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi, permintaanmu yang satu ini jauh lebih aneh dan mengherankan. Bagaimana saya pergi ke Baitul Maqdis untuk menyerahkan harta pusakanya, sementara dia tidak menyebutkan satu nama pun, tidak menjelaskan kepadaku di mana tempat tinggal ahli warisnya, dan saya tidak tahu harus saya serahkan kepada siapa. Waktu itu, kami mengkafani jenazahnya dengan 2 helai kain ihramnya, lalu kami balut dengan jubah. Dia meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah gelas, tas, dan sebuah tongkat yang biasa digunakan. Selesai menunaikan ibadah haji, lantas saya pergi ke Baitul Maqdis dengan harapan barangkali saya bisa menemukan ahli warisnya di sana. Akhirnya, saya pun tiba di Baitul Maqdis. Lalu, saya masuk ke masjid yang waktu itu dipenuhi banyak orang. Di antara mereka, banyak dari kalangan kaum fakir miskin. Saya pun berkeliling memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Kepada siapa harus bertanya dan siapa yang harus saya cari. Tiba-tiba, ada seorang di antara mereka memanggil namaku. "Wahai fulan." Saya pun langsung menoleh ke arah suara orang yang memanggil namaku. Ternyata, dia seorang syekh yang sepertinya mirip dengan syekh kawanku itu. Kemudian orang itu berkata kepadaku, "Tolong berikan kepadaku harta pusaka Syekh Fulan." Lalu, tongkat, gelas, dan tas peninggalan syekh kawanku itu saya serahkan kepadanya. Kemudian, saya pun langsung pergi. Baru beberapa langkah keluar dari masjid, saya mulai berpikir. Sebelumnya dalam perjalanan ke Mekah, saya bertemu dengan seorang syekh yang luar biasa, tapi saya belum sempat mengenalnya lebih jauh, karena dia keburu meninggal dunia. Sekarang, jauh-jauh dari Mekah ke Baitul Maqdis, saya juga bertemu dengan seorang syekh lain yang juga mengagumkan di dalam masjid tadi. Tapi saya langsung pergi begitu saja tanpa mencoba mengenalnya lebih jauh lagi. Lantas, saya memutuskan untuk kembali ke masjid untuk menemui syekh tersebut.
Saya membulatkan tekad akan selalu bersama dengannya hingga dia atau saya meninggal dunia. Di sana, saya berputar-putar ke sana kemari mencoba mencari keberadaan syekh tersebut. Tapi hasilnya nihil. Saya coba bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian, saya memutuskan untuk tinggal di Baitul Maqdis selama beberapa hari untuk mencari dan bertanya di mana keberadaan syekh tersebut. Tapi, lagi-lagi hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana syekh tersebut. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk mengakhiri pencarian dan kembali pulang ke Irak. Wallahu a'lam bissawab.